Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariyanti Nurul Fitriyah dari kelas 2E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Nah, pada kesempatan ini saya akan menganalisis buku SD kelas 3 tema kewajiban dan hakku. Simak penjelasan berikutnya. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu belum apa itu fiksi dan non-fiksi? Fiksi adalah suatu karangan non-ilmiah yang kejadiannya tidak berdasarkan kejadian nyata, melainkan imajinasi penulisnya. Contohnya, cerpen, novel, dongeng, hikayat, fabel, dan lain sebagainya. Sedangkan non-fiksi adalah suatu karangan yang isinya bukanlah imajinasi, akan tetapi karya seni yang berisi faktual atau mengandung kebenaran di dalamnya. Contohnya, biografi, karya ilmiah, tesis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menganalisis buku Kewajiban dan Hakku tema 4 kelas 3. Dan di sini saya akan menganalisis fiksi dan non-fiksi. Selain itu, ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, ada fiksi. Yang pertama ada bacaan Kelasku Kotor, termasuk fiksi. Dan cerita ini mengandung aspek afektif, karena tokoh Cindy rajin membersihkan kelas. Yang kedua, ada cerita yang berjudul Berkunjung ke Rumah Pak Rendra. Cerita ini mengandung afektif karena tokoh Dita memiliki sifat yang sopan dan menghargai dan menghormati orang lain. Yang ketiga, ada cerita yang berjudul Memanen Mangga. Cerita ini mengandung aspek afektif karena sifat Niko yang suka berbagi dengan temannya dan Aldi suka membantu. Yang keempat, ada cerita yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Cerita ini mengandung aspek afektif karena Desi selalu mengingatkan Tika ketika melakukan kesalahan dan menasehatinya dengan halus. Yang kelima, ada yang berjudul Lingkungan Sehat. Cerita ini juga mengandung aspek afektif karena sifat Aldo yang selalu peduli dengan lingkungannya. Yang keenam, ada cerita yang yaitu cerita Galang. Cerita ini juga mengandung aspek afektif karena mengajarkan tentang selalu menjaga kebersihan dan kesehatan agar tidak sakit seperti Galang. Yang ketujuh, ada cerita yang berjudul Berkunjung ke Kantor Kelurahan. Cerita ini mengandung aspek afektif karena sikap Nita yang selalu menjaga lingkungannya dari polusi. Yang kedelapan, ada cerita Wina, yaitu menceritakan tentang peduli dengan tanaman yang kita rawat dan mengandung aspek afektif. Dari 8 cerita tersebut termasuk cerita anak. Cerita anak sendiri adalah cerita yang ditulis sebagai bacaan untuk anak, yang isinya sesuai tingkat perkembangan intelektual dan emosi anak, biasanya sebagai hiburan
maupun untuk memberikan pendidikan moral. Dan cerita anak tersebut tergolong cerita fiksi. Yang kedua ada non-fiksi. Yang pertama ada bacaan kasih sayang dalam keluarga, termasuk non-fiksi. Yang kedua ada bacaan yang berjudul kebiasaan hidup sehat, termasuk non-fiksi. Yang ketiga ada bacaan yang berjudul pentingnya rumah, termasuk non-fiksi. Yang keempat ada bacaan yang berjudul pentingnya menjaga kebersihan rumah, termasuk non-fiksi. Yang kelima ada bacaan yang berjudul pandai dan berakhlak baik di sekolah, termasuk non-fiksi. Yang keenam ada bacaan yang berjudul kegiatan bersih-bersih di sekolah, termasuk non-fiksi. Yang ketujuh ada bacaan yang berjudul bersih pangkal sehat, termasuk non-fiksi. Yang kedelapan ada judul menciptakan suasana menyenangkan di sekolah, termasuk non-fiksi. Yang kesembilan ada bacaan yang berjudul sopan berkomunikasi, termasuk non-fiksi. Yang kesepuluh menjaga hewan peliharaan, termasuk non-fiksi. Yang ke-11 penyakit demam berdarah, termasuk non-fiksi. Yang ke-12 ada menjaga kesehatan, termasuk non-fiksi. Yang ke-13 ada menjaga kebersihan jalan umum, termasuk non-fiksi. Ke-14 ada bacaan yang berjudul keragaman agama di Indonesia, termasuk non-fiksi. Yang ke-15 ada bacaan yang berjudul bangga menjadi warga negara Indonesia, termasuk non-fiksi. Dari 15 judul tersebut tergolong non-fiksi karena bacaan tersebut bersifat nyata dan bacaan tersebut dapat digolongkan ke dalam artikel yang sudah dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, saya akan menganalisis tentang aspek afektif, psikomotorik, dan kognitif yang terdapat dalam buku tersebut. Sebelum saya menganalisis aspek afektif, psikomotorik, dan kognitif, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama ada aspek afektif. Aspek afektif adalah aspek yang berhubungan dengan sikap, moral, dan perilaku. Yang kedua ada aspek psikomotorik. Aspek ini berhubungan dengan keterampilan, contohnya keterampilan membaca, menulis, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada aspek kognitif. Aspek ini berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintetis, dan evaluasi. Dalam buku tersebut mengandung 3 aspek, yaitu afektif, psikomotorik, dan kognitif. Pada aspek afektif sendiri dibuktikan dengan disajikannya banyak teks atau bacaan yang di dalamnya mengandung nilai moral atau perilaku. Yang kedua yaitu aspek psikomotorik. Dapat dibuktikan dengan disajikannya banyak teks yang dapat melatih kemampuan atau keterampilan siswa dalam membaca. Yang ketiga yaitu aspek kognitif. Dapat dibuktikan dengan disajikannya banyak
soal-soal yang dapat mengukur sejauh mana pengetahuan atau pemahaman siswa dalam materi yang telah disampaikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.